Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu pada pembelajaran kita di dasar-dasar otomotif. Pada materi ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya tentang perawatan berkala atau periodic maintenance yang biasa digunakan pada kendaraan. Baik, kita lihat slide-nya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan perawatan berkala? Yaitu kendaraan yang sudah mencapai usia dari 1 tahun ke atas setelah digunakan itu memerlukan pemeriksaan sebenarnya. Nah, karena sejumlah besar part-part itu menjadi aus, lemah atau berkarat. Nah, part-part yang sudah tidak sesuai standar itu perlu kita periksa dan kita lihat, kita maintenance agar tidak terjadi kelainan pada saat digunakan, sehingga kendaraan tersebut tidak membahayakan. Nah, perawatan berkala ini memiliki waktu periodik yang rutin harus kita periksa, sehingga kendaraan akan aman ketika digunakan. Karena apabila tidak, maka akan didapati masalah yang lebih besar, yaitu tidak safety atau bahaya dalam berkendara. Selanjutnya, jadwal perawatan yang sudah digunakan, yang biasa digunakan, itu biasanya dimulai dari perawatan berkala 1000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, dan 80.000. Nah, biasanya mereka melakukan hal dalam yang biasa disingkat dengan trial. T, yaitu dengan kencangkan ke momen spesifikasi. R, lakukan penggantian. I, periksa atau ganti bila perlu. Kemudian A, periksa dan setel bila perlu. Dan L, lumasi. Interval servis yang ditentukan itu biasanya menurut jarak yang telah ditempuh oleh periode yang telah berlalu sejak servis sebelumnya. Bila kendaraan digunakan di bawah kondisi berikut, maka diperlukan perawatan yang lebih sering. 1. Kondisi jalan. Apabila kondisi jalannya kasar dan sangat lumpur atau jalan di mana salju meleleh, maka perawatan berkala harus sering lebih dilakukan. Kedua, kondisi pengendaraan. Kendaraan yang digunakan untuk menarik gandengan atau untuk menarik kendaraan lain itu harus lebih cepat dilakukan perawatan berkala. Selanjutnya, kendaraan digunakan pada perjalanan singkat berulang-ulang, sekitar 8 km di bawah suhu temperatur titik beku. Kemudian kendaraan yang digunakan untuk patroli polisi, taksi atau pengendara rumah yang perjalanannya itu sangat rendah, di kilometer sangat rendah, RPM yang digunakan sangat rendah. Itu perlu dilakukan perawatan berkala lebih sering, karena oli ternyata lebih cepat rusak. Selanjutnya, kendaraan dikendarai selama lebih dari 2 jam dengan kecepatan tinggi. Nah, ini wajib dilakukan perawatan berkala lebih sering. Nah, item perawatan berkala dimulai dari 5.000 km dan kelipatannya yaitu pertama lakukan ganti oli, yang kedua periksa baterai, kemudian periksa saringan udara, yang berikutnya adalah periksa kandungan CO dengan menggunakan yang digunakan dengan gas analyzer. Selanjutnya juga pemberian chassis dan bodi, periksa kondisi kausan bahan serta tekanan pemompaannya. Jadi tekanannya harus dicek. Selanjutnya ada perawatan 10.000. Nah, biasanya dilakukan pada 6 bulan 10.000 dan kelipatannya. Tinggal tergantung mana yang tercapai, apakah 10.000 dulu kilometernya atau waktu sudah 6 bulan. Jelas yang diperiksa adalah pertama komponen mesin, yaitu ganti oli, ganti saringan oli, periksa air pendingin mesin, periksa baterai, periksa busi, periksa kabel pengapian, periksa saringan udara, periksa kandungan CO atau HC saat idle. Itu hal yang dilakukan. Selain itu juga pemeriksaan chassis dan bodi. Coba periksa pedal kopling, free play-nya, apakah sudah terlalu dalam atau tidak. Kemudian periksa pedal rem dan fungsi rem parkir. Pedal rem apakah sama, free play dan penekanannya juga berfungsi dengan baik. Rem parkir juga, periksa kliknya, seberapa jauh dia akan mengerem, sampai berapa klik. Maksimal biasanya 3-4 klik yang diperbolehkan. Kemudian periksa pads atau ketebalan piringan, ya, pad cakram atau piringan cakram juga dicek ketebalannya. Kemudian periksa minyak rem apakah sudah keruh atau tidak, karena sifat minyak rem adalah dia mudah menyerap air yang ada di
udara, sehingga biasanya ketika tidak diganti itu akan menyebabkan kurangnya penyaluran pengereman pada saat kita mengerem. Kemudian periksa selang dan saluran minyak rem. Periksa juga fluida power steering, periksa roda kemudi dan lengan penghubung kemudi, periksa karet pelindung debu double joint, periksa oli transmisi. Dengan cara dicek langsung masuk buka baut pemasukannya dan diperiksa dengan ujung jari, kemudian periksa ori diferensial sama seperti itu. Kemudian juga kencangan mur. Bahan baut-baut yang ada di chassis dan bodi di bawah kendaraan itu dicek. Barangkali ada kendaraan yang ada baut atau mur yang longgar. Kemudian periksa kondisi kausan ban. Apakah kausannya sudah mencapai TWA, Thread Wheel Alignment ya. Kemudian rotasikan ban, lakukan rotasi ban. Apa rotasi ban itu? Yaitu dengan cara mengganti atau menukar ban yang di belakang ke depan secara silang. Kemudian periksa lampu-lampu, klakson, pembasuh dan penghapus kaca depan. Dan terakhir adalah tes jalan. Selain itu juga ada perawatan 20.000 km yang dianggap telah melakukan yang digunakan kendaraan itu selama 1 tahun atau 12 bulan, dan kelipatannya sama pemeriksaannya kurang lebih. Kemudian juga ada perawatan 40.000 km dan juga kelipatannya. Dan ini adalah contoh interval service berkala Kijang Innova yang diproduksi pada tahun 2005. Kijang Innova kebetulan ini adalah Kijang Innova yang tipe bensin. Nah, intervalnya pada 1000 kilo gitu ya. Itu ada 1000 kilo, ada 5000, kemudian pada 1000 km saja. Nah, Kijang lama itu dilakukan pada 1000 kilo. Ya. Nah, dan juga pada 5000 kilo per 3 bulan. Kijang Innova itu dimulai dari 1000 kilo selama 1 bulan awalnya. Kemudian Kijang yang lama itu dilakukan 5000 kilo penggantiannya atau perawatan berkalanya, maka Kijang Innova yang baru bisa dilakukan pada 10.000 km atau 6 bulan. Mana yang tercapai terlebih dahulu. Untuk yang diesel 5.000 km, kalau sekarang Kijang Innova sama 5.000 km. Nah, kondisi pengendaraannya pada kondisi yang sama seperti di atas. Selanjutnya, perbedaan dasar item service berkala. Oli mesin di Kijang lama itu bisa kita lihat itu per 5.000 km. Sedangkan Kijang Innova itu bisa dilakukan sampai 10.000 km atau 6 bulan. Oli transmisi bisa dilakukan untuk Kijang lama sampai 20.000 km atau 40.000. Nah, untuk Kijang Innova itu yang manual atau matic itu bisa dilakukan pada 40.000 km. Yang maticnya 100.000 km. Oli diferensial itu bisa kita ganti kalau untuk Kijang yang lama 20.000, kalau untuk Kijang Innova 40.000 km. Saringan bahan bakar bisa diganti pada 40.000 km yang bensin Kijang lama, kalau yang Kijang Innova 80.000 km. Nah, untuk diesel saringan itu diganti hanya jika indikator menyala. Begitupun selanjutnya saringan udara diganti pada 20.000 km untuk Kijang lama, Kijang Innova 40.000. Timing belt juga sama 100.000 pada Kijang lama, Kijang Innova 120.000 km. Baik, itu sedikit gambaran dari pelaksanaan perawatan berkala yang nanti kita coba praktikkan dengan penjelasan materi sebagai berikut tadi yang sudah saya jelaskan sedikit. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan bekal untuk nanti kita praktik. Terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.